Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ramadan Syah dengan NIM 19314288662. Halo guys, kembali lagi bersama saya Arsyah. Saya sebagai pribadi Raharja, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama 6 bulan skripsi S1 jurusan Sistem Komputer di Universitas Raharja. Tujuan dari video ini ialah sebagai salah satu syarat PO Sidang, yaitu mempersiapkan berkas untuk Raharja Karir. Nah, Raharja Karir ini apa? Raharja Karir ini sendiri adalah pameran hasil karya penelitian oleh pribadi Raharja yang telah menyelesaikan TA skripsinya di perguruan tinggi Raharja. Raharja Karir ini dilaksanakan sebelum mahasiswa Raharja melakukan sidang komprehensif. Pada skripsi ini, saya mengambil judul penelitian monitoring arus listrik dan kapasitas baterai dalam prototipe solar tracker dual axis berbasis SP32 menggunakan sensor ACS712 pada SMPN 16 Tangerang. Disclaimer dulu, penelitian ini sudah saya lakukan selama 1 tahun untuk mengetahui apa itu gerak semu tahunan matahari ya. Tujuan utama prototipe ini adalah untuk memberikan gambaran cara kerja solar tracker dual axis yang mampu menghadap ke segala arah garis edar matahari tahunan, sehingga solar panel dapat menerima cahaya matahari secara optimal, serta dapat memantau arus masuk dan kapasitas baterai melalui aplikasi. Pada prototipe ini, saya membagi menjadi 2 sistem, yakni sistem solar tracker dual axis dan sistem monitoring arus serta kapasitas baterai. Sehingga, prototipe ini memerlukan 2 microcontroller. Alasan saya menggunakan 2 microcontroller adalah untuk mencegah terjadinya noising atau nilai pembacaan sensor yang berantakan karena menggunakan motor servo. Untuk membuat prototipe ini, tentunya membutuhkan hardware dan juga software. Hardware yang digunakan adalah sebagai berikut. Sebagai basis microcontroller untuk input dan output nilai sensor, sebagai media yang akan diuji arus dan tegangannya, sebagai sensor yang mengukur intensitas cahaya, sebagai penggerak panel surya, sebagai modul solar charge dengan arus maksimal 500 mA, sebagai sensor arus dan tegangan untuk solar panel, dan yang terakhir voltage sensor dengan maksimal 25 volt sebagai pengukur tegangan baterai untuk memantau kapasitas baterai. Untuk software yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk membuat mengupload codingan ke microcontroller SP32 dan membaca nilai sementara dari sensor yang digunakan melalui serial monitor. Merupakan aplikasi Android untuk membaca nilai sensor yang dihasilkan SP32 dengan cara menghubungkannya ke internet. Caranya dengan menambah chord di dalam Arduino IDE dengan token yang sama. Aplikasi ini digunakan untuk membuat rancangan pengkabelan pada prototipe. Dalam membuat prototipe, tentunya perlu yang namanya model prototipe. Dengan aplikasi ini, kita dapat membuat model dan mencetaknya dengan 3D printer. Berikut ini adalah rancangan pengkabelan yang dibuat menggunakan aplikasi FreeSync. Rancangan pertama ialah solar tracker dual axis. Pada rancangan ini menggunakan 4 LDR dan 2 motor servo. Rancangan kedua adalah monitoring arus dan kapasitas baterai. Pada rancangan ini menggunakan 1 sensor ACS712 dan voltage sensor. Dari 2 rancangan di atas memiliki sistem kerja yang terpisah sehingga membutuhkan 2 microcontroller. Untuk membuat model 3D prototype, di sini menggunakan aplikasi SketchUp Pro 2021. Setelah selesai membuat 3D model prototype yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah untuk memisahkan bagian part-part tersebut menjadi beberapa bagian seperti ini. Tujuannya agar lebih mudah pada saat proses pencetakan di 3D printer. Panel surya akan diletakkan pada bagian kerangka ini. Tujuannya dibuat seperti ini
agar servo tidak terlalu berat pada saat mengangkat 4 panel. Motor servo 1 akan diletakkan pada bagian ini. Dengan posisi motor servo menghadap ke kanan. Motor servo kedua akan diletakkan pada bagian ini. Dengan posisi motor servo menghadap ke atas. Bagian melengkung ini akan berfungsi sebagai tiang yang akan mengangkat 2 motor servo dan 4 panel. Ini merupakan bagian alas. Bagian tiang akan ditancapkan ke sini, dan 2 bagian ini akan berfungsi sebagai tempat jalur kabel. Bagian yang menyilang ini berfungsi sebagai sekat untuk pemisah LDR. Rancangan program yang pertama adalah Solar Tracker Dual Axis. Kita lihat pada poin 1, rancangan program ini memakai library SP32 Servo. Sama seperti rancangan pengkabelan tadi, di sini untuk pin LDR dan servo disesuaikan. Hasil dari pembacaan nilai analog LDR akan dikalkulasikan untuk mendapat nilai sudut. Nilai sudut dibagi menjadi 2, yakni nilai sudut X dan nilai sudut Y, yang didapatkan dari perbedaan intensitas dari LDR yang berseberangan. Sebagai informasi, di sini saya menggunakan motor servo 360 atau continuous. Cara kerja motor servo ini adalah dengan mengubah nilai sudut menjadi arah putaran dan kecepatan. Jika nilai berada di 90, maka servo akan diam. Jika berada di bawah 90, maka servo akan berputar counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Dan sebaliknya, jika berada di atas 90, maka akan berputar clockwise atau searah jarum jam. Di poin 2, nilai sudut menjadi patokan. Jika nilai sudut berada di atas 100, SP32 akan memberikan nilai 105 yang membuat motor servo berputar clockwise atau searah jarum jam. Dan jika sudut berada di bawah 80, maka SP32 akan memberikan nilai 85 yang membuat motor servo berputar counterclockwise, dan seterusnya. Di poin ketiga, hanya menampilkan nilai pembacaan masing-masing sensor LDR dan nilai sudut. Delay untuk solar tracker ini berada di 100 ms. Tujuannya agar tidak terjadi keterlambatan berhenti pada saat posisi panel yang sudah berada tepat menghadap ke arah matahari. Rancangan program yang kedua adalah monitoring arus dan kapasitas baterai melalui aplikasi Blink. Pada poin 1, rancangan program ini memakai 2 library, yakni Wi-Fi.h untuk mengaktifkan fungsi Wi-Fi dan Blink Simple SP32 untuk dapat menghubungkan ke Blink. Di sini kita bisa memasukkan token yang sama dengan yang ada di aplikasi Blink, dan untuk menghubungkan ke hotspot tertentu, masukkan SSID dan password yang sama. Di poin kedua, Blink.cloud dengan port 8080 bisa kita tambahkan jika sulit untuk terhubung ke server Blink. Nilai sensor arus dan tegangan akan dihitung di bagian loop. Dan untuk kapasitas baterai, nilai sensor terlebih dahulu akan diubah menjadi tegangan. Untuk tegangan baterai kosong berada di 3 volt, dan untuk baterai penuh berada di 4,2 volt. Dan yang terakhir pada poin ketiga ada Blink Virtual Write. Perintah ini digunakan untuk mengirim nilai pembacaan sensor ke Blink Cloud, sehingga nilai dapat dilihat melalui aplikasi Blink smartphone maupun web. Untuk melihat nilai raw, dapat kita lihat di serial monitor dengan menambahkan perintah serial print. Di sini saya sudah mencetak hampir keseluruhan dari model prototipe yang udah dibikin kemarin. Ya, di sini ada bagian penutup atas, ya, alas bagian atas, dan ini adalah bagian lehernya. Ini ada bagian kepala. Ini ada bagian pemisah LDR ya akan diletakkan di sini, dan ini adalah kerangka untuk penopang LDR-nya. LDR, penopang solar panel maksudnya. Ini ada bagian untuk penyangga motor servo ya. Ini udah saya sambungkan. Ini masih bisa dilepas nih, karena untuk nanti jaga-jaga kalau misalnya ini nyangkut atau apa, kita masih bisa perbaiki lagi posisinya. Ini saya sudah berada di luar rumah dan kita akan coba mengetes panel surya ini. Oh ya, kalau ada yang bertanya saya menggunakan kabel apa, ini saya menggunakan kabel AWG 30, kabel paling kecil yang pernah saya lihat ya. Kita akan tes menggunakan mode tester ke sini. Ya, kita akan coba untuk yang pertama.
Ini adalah solar panel yang ini yang sudah saya sambungkan kabelnya dan mendapat tegangan, ini ada kena matahari dikit, dapat tegangan 6,5 volt ya. Selanjutnya adalah solar panel yang ini ya, sudah terkena matahari juga dan mendapat tegangan 6,6 volt. Dan ini adalah solar panel yang ini sudah saya hubungkan juga dan mendapat tegangan 6,6 juga ya. Dan ini adalah solar panel yang itu nih 6,38 volt. Di sini kita dapat melihat dari keempat solar panel ini itu masih bagus, dan untuk penyolderan kabel tadi juga ya terhubung ya, jadi bisa menghasilkan tegangan sekitar 6 volt. Tegangan normal dari solar panel ini, solar panel kecil ini, itu berada di atas 6 volt ketika terkena sinar matahari. Saya membuat seperti ini. Nah, jadi resistor tidak akan saya letak di situ, tapi sudah ada di sini resistornya digabung langsung menjadi satu dengan kutub positif dari LDR-nya tuh. Dan kabel kuning ini adalah kabel positif dari tiap LDR, karena perhitungannya satu persatu LDR-nya. Jadi kabelnya tidak boleh dijadikan satu karena kenapa? Karena resistornya ada di sini. Kalau resistornya saya letak di sini sama aja, walaupun dia tetap pakai satu kabel untuk positifnya, nanti untuk kabel sinyal pasti akan ada 4 juga seperti ini. Nah, jadi kalau kita letak resistor, kita letak resistor di atas ini udah semak, kabelnya pun akan jadi 5 ya, satu kabel positif dan satu kabel positif, dan tiap LDR-nya akan ada satu kabel sinyal. Nah, jika seperti ini ya, saya letak resistornya di sini yang sudah terhubung langsung, maka dia hanya akan ada 4 kabel dan satu kabel lagi. Nah, kalau negatifnya itu bisa digabung ya teman-teman ya, jadi seperti ini, hanya satu kabel seperti ini untuk negatifnya, hubungkan ke salah satu kaki LDR tuh. Dan untuk kabel daya dari solar panel ini kan saya pakai yang lebih tebal ya, nih lebih tebal dari yang lainnya seperti kabel sinyal ini. Oke, di sini saya akan memperlihatkan sistem dari solar tracker ini. Tuh. Nah, dapat kita lihat di monitor, di serial monitor itu ada nilai 4095, ada D1, D2, D3, D4. D1 adalah LDR1 dan seterusnya. Di situ ada sudut X dan sudut Y. Sudut X dan sudut Y diambil dari perhitungannya. Aduh, gimana mau nge-scrollnya, saya megang center di HP kiri. Sini sudah terhubung ke SP32 menggunakan kabel USB tuh. Dan ini ada 4 kabel ke LDR-nya ya. LDR-nya mana? Tuh LDR-nya ada 4 yang dipisahi oleh sekat seperti itu. Sekat berwarna hitam ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat perbedaan cahaya yang diterima oleh LDR ini agar resistansinya berubah dan memutar motor servo ini. Nah, jadi di sini ada 2 motor ya. Satu yang ini, satu yang ini ada motornya, dan ini juga ada motor. Oke, kita akan lihat di bagian motornya aja ya. Nah, ini dia akan berputar ke ini yang sudut Y-nya, berarti yang langsung ke arah panelnya nih. Kita akan putar dia tuh. Nah, dan ini yang sudut X-nya. Sudut Y. Oke. Ini adalah rangkaian keseluruhan prototipe.
Di sini saya akan menjelaskan dari poin-poin yang dapat kita lihat pada gambar. 1. Power button. Tombol ini digunakan untuk mengirimkan arus listrik dari baterai ke seluruh perangkat yang ada dalam rangkaian ini. 2. Micro USB sebagai perantara untuk mengalirkan arus listrik ke SP32. 3. Pin LDR. Kabel terhubung ke 4 LDR untuk memberikan arus listrik 3 volt dari SP32 dan ground. Keempat sama pin LDR, kabel terhubung ke 4 LDR untuk memberikan sinyal berupa nilai pembacaan sensor ke SP32. Pengkabelan sudah dilakukan dengan cara solder di bagian bawah PCB lubang agar tidak terlihat berantakan pada bagian atas. 5. Pin motor servo. Kabel terhubung dari pin VCC, ground, dan sinyal motor servo ke pin SP32. Khusus untuk motor servo memakai tegangan 5 volt atau pin VIN dari SP32. Keenam, kabel pengisian panel surya. Kabel ini terhubung ke 4 panel surya, mengirimkan arus listrik ke CN3065 untuk proses charge lebih aman. 7. Kabel positif dari panel surya akan dihubungkan ke pin pembacaan sensor arus ACS712. Ke-8, pin baterai in, plus dan minus dihubungkan langsung ke sisi positif dan negatif baterai. 9. Pin VCC, ground, dan out ACS712 dihubungkan ke SP32. Ke-10, pin minus dan S pada sensor voltage dihubungkan ke SP32. Nilai sensor diambil dengan menghubungkan pin pembacaan tegangan langsung ke sisi positif dan negatif baterai. Sama, untuk semua pengkabelan sudah dilakukan dengan cara solder di bagian bawah PCB lubang. Langkah terakhir adalah langkah pengetesan, dan di sini prototipe sudah dalam keadaan 90% jadi. Ya, belum 100% karena bagian penutup belakang belum dipasang ya. Tapi untuk sistem sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Di sini saya sudah melengkapi dan memasang tombol power guna untuk ya sebagai switch aja sih untuk menghidupkan keseluruhan sistem agar tidak susah-susah ya untuk masang kabel lah, untuk ini itulah. Nah, jadi di sini sudah saya buka Blink ya, Blink Cloud. Kenapa tidak pakai Blink yang di HP Android? Karena ya HP saya cuma satu. Jadi di sini saya buka di Blink Cloud saja di web ya, sama aja itu. Seperti ini tampilannya. Ada arus, capacity baterai, dan SPV. SPV itu tegangan solar panel ya. Tapi di situ saya buat presentasi karena ya untuk si CN3065 hanya bisa menerima tegangan dari 4 sampai dengan 6 volt ya, 6 volt lebih nggak apa-apa. Nah, jadi di situ saya buat presentasi di mana 4 itu 0% dan 100 itu 6 volt ya. Seperti yang sudah kita tes tadi, panel surya kan bisa menghasilkan 6 volt lebih ya ketika cahaya matahari terik. Di situ kelihatan 3% ya, karena apa? Ya, sama seperti kata dosen saya, karena menggunakan sensor yang murahan. Oke, langsung saja kita tes. Di sini kita hidupkan prototipenya. Ya, bisa terlihat di situ. Nah, saya akan melihatkan bagian dalamnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada penambahan untuk kita misalnya ingin melakukan charging gitu kan. Nah, jadi di sini ditambahkan 2 USB Type A untuk ngecas. Ini adalah bagian belakangnya ketika kita hidupkan. Nah, seperti ini. Nah, baterai akan langsung terbaca 73% ya. Ini pembacaan baterai dari baterai ini. Ya, nilainya naik turun seperti itu ya, sekali lagi karena menggunakan sensor yang murah. Ini dia sensornya, sensor tegangan. Nah, oke, kita akan coba matikan lagi. Maka kapasiti baterainya akan 0. Kita hidupin lagi dan kapasiti baterainya akan naik. Oke, ini adalah monitoring. Dan kenapa arus serta tegangan solar panelnya 0? Ya tentu saja karena ini di dalam rumah ya. Nah, selanjutnya yang akan kita tes adalah
aplikasi ini, Solar Tracker Dual Axis-nya. Oke, kita akan menggunakan senter ini pada Nah, jadi semisal matahari berada di tengah seperti ini, misalnya ya ini matahari, dan dia bergeser ke sini, solar panel akan mengikuti. Ya, di sini tidak lupa saya akan melakukan monitoring menggunakan aplikasi Blink IoT yang ada pada smartphone. Ya, di sini saya menggunakan Android, dan di sini nama aplikasinya adalah Blink IoT. Langsung saja kita buka. Karena menggunakan akun yang sama, jadi untuk Blink IoT yang ada di smartphone ini settingannya sudah ada ya dari Blink Cloud tadi yang ada di tampilan browser PC. Nah, di sini namanya juga sama, R32. Kita buka. Nah, di sini ada 3 pembacaan, yaitu kapasitas baterai, arus masuk, dan tegangan solar panel. Di sini langsung saja saya hidupkan prototipenya, dengar ya. Dan nilai tegangan atau kapasitas baterai akan langsung terbaca di sini. Dan untuk arus masuk serta tegangan solar panelnya kok nggak naik-naik? Ya, ini karena melakukan pengetesannya di dalam rumah. Karena apa? Di luar sedang hujan. Oke, saya ucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua saya yang sangat support untuk saya melakukan penelitian ini. Ya, supportnya dalam modal, dalam biaya ya kan, dalam biaya, doa, dan semoga nanti pada saat sidang saya tidak terlalu dibantai lah. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing 1 Ibu Ageng Setiani, dan dosen pembimbing kedua Bapak Hendra Kusuma. Saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hendra yang sudah mau mendengar keluh kesah saya dalam penelitian ini, membuat alat ini, dan memberikan solusi, serta ya mempermudah juga sih bagi mahasiswanya agar bisa untuk melanjutkan ke sidang ya. Sidang, contohnya teman saya itu. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau menemani saya di kampus. Udah sekian. Terima kasih buat siapa lagi ya.